Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tabib Goib semua dimanapun berada, hari ini saya akan mengupas tuntas tentang pusaka-pusaka yang kemarin saya dapatkan dari hasil penelusuran di beberapa tempat. Mungkin videonya bisa Anda saksikan di video-video saya sebelumnya. Untuk malam hari ini saya hanya akan mengupas tentang beberapa pusaka tersebut. Oke. Yang pertama, ini adalah pusaka yang saya dapatkan dari belakang sendang Tok Si Beduk. Di videonya ada ya. Oke, akan coba saya komunikasi dengan apa yang ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka ini bernama Kiai Sengkilat. Pusaka ini adalah dari Prabu Brawijaya V, di mana beliau bertahta sebelum dibangunnya kerajaan Mataram yang seperti sekarang ini, yang dibangun oleh Panembahan Senopati. Jadi ini adalah pusaka dari zaman Mataram Hindu. Bisa dilihat di sini. Untuk pusakanya sendiri, dia looknya tidak seperti dengan pusaka-pusaka zaman sekarang atau zaman Mataram Islam. Ini looknya masih cuma sedikit. Nah, ini untuk kekuatan pusaka ini sendiri terbilang lumayan besar. Ini dulu digunakan oleh Prabu Brawijaya sebagai senjata andalan. Yang kedua, yang ini agak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini bernama Kiai Tumbak Roso. Pusaka ini digunakan untuk ageman ataupun istilahnya dipakai untuk wibawa. Ini juga masih pusakanya milik Prabu Brawijaya V. Ini dipakai dulu sewaktu zaman perang antara Majapahit dengan Mataram Hindu. Nah, pusaka ini seperti saya bilang tadi bercorak adalah pusaka peninggalan Mataram Hindu. Bisa dilihat bentuknya lurus, dia tidak berlook seperti pisau pada umumnya, hanya dia pamornya memang luar biasa, pamor besar lah istilahnya. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan Kiai Tumbak Roso. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian yang ketiga, ini adalah Jundrik. Jundrik ataupun untuk senjata rahasia, Jundrik Nogowalang. Nah, zaman dahulu ini biasanya dipakai di sekitar gelang bahu. Biasanya ditancapkan di gelang bahu orang-orang zaman dulu. Nah, ini digunakan untuk sebagai senjata rahasia. Nah, ini ketiga pusaka ini berasal dari satu sumber, yaitu Prabu Brawijaya V yang sekarang sudah wafat. Kenapa pusakanya masih ada? Pusaka itu akan selalu mencari pemilik yang baru. Berhubung ini pusaka peninggalan zaman Mataram Hindu, ya pusaka ini tidak bertuan. Ini setelah saya kupas tuntas seperti ini, nanti pusaka ini pun akan saya kembalikan, karena ini memang bukan berada di alamnya. Akan saya kembalikan ke alam gaib juga nanti setelah selesai semua ini. Nah, ini ketiga pusaka yang saya dapatkan dari belakang sendang Tok Si Beduk. Videonya ada di video saya sebelumnya. Oke. Kemudian ada satu lagi. Ini berupa selendang. Ini saya dapatkan waktu berkunjung ziarah ke makam Imogiri. Nah, selendang ini sebentar, bismillahirrahmanirrahim.
selendang ini bernama selendang pengikat sukma. Artinya apa? Dulu selendang ini digunakan oleh sepasang suami istri. Yang laki-laki itu adalah Dalang Soponyono, kemudian yang wanitanya adalah Nyi Retep. Nah, selendang ini biasa dipakai untuk sarana dakwah, karena pada zaman dulu sebelum masuknya Islam ke tanah Mataram ataupun Yogyakarta seperti sekarang, itu kerajaan Mataram masih didominasi oleh Mataram Hindu, di mana pemeluk agama Islam waktu itu masih sangat sedikit, sehingga dengan akulturasi wayang kulit itu dulu Dalang Soponyono dan Nyai Retep itu mensiarkan Islam dengan cara wayangan ataupun mengadakan wayang kulit. Nah, selendang ini adalah selendang kegemaran beliau. Nyi Retep dulu ini dipakai sebagai kerudung seperti ini. Nah, itu. Alhamdulillah kemarin waktu berkunjung ziarah ke makam Imogiri, walaupun saya tidak minta, tapi dikasih selendang ini. Nah, adapun gunanya sangat banyak, istilahnya sudah saya buktikan sendiri untuk pengobatan. Ya, di sini untuk bisa mengobati orang gila. Tapi seperti apa untuk pengobatan orang gila sendiri belum saya coba. Kemarin hanya menyembuhkan orang lumpuh. Alhamdulillah itu bisa berjalan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keempat pusaka yang kemarin hasil penelusuran itu dapat ditarik kesimpulan bahwa benda-benda peninggalan nenek moyang itu kita sebagai orang Jawa wajib melestarikan, menghormati dan menghargai keberadaannya. Tetapi bukan menggunakan semua ini untuk kita sembah, kita agungkan ataupun apalah, karena gaib itu sepenuhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun benda-benda ini hanya sebagai media ataupun sarana peninggalan nenek moyang yang wajib kita jaga kelestariannya sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai wong Jawa. Jadi intinya di sini saya bahas tuntas masalah pusaka ini, bukan berarti terus pusaka itu jadi ageman, jadi ibaratnya jadi pusaka andalan, enggak. Ini hanya sebagai penjelasan tentang keberadaan pusaka-pusaka itu dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Kembali lagi, semua kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya harus meminta semuanya kepada Allah. Ini hanya berupa barang-barang. Insya Allah ini hanya sebagai peninggalan warisan leluhur yang wajib kita lestarikan. Kurang lebihnya kita nanti akan bertemu lagi di penelusuran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaib.